Pak Romi sudah nantinya mau diaktifkan jadi seorang driver Pak ya. Iya. Di sini saya selaku Viko itu harus memberikan perbekalan apa itu yang namanya super driver skill ya, Pak Romi ya. Iya. Yang mana super driver skill, super driver service, water hammer, batas kecepatan, dan apa itu yang namanya distraksi, stay engine on, itu akan saya jelaskan Pak yang mengenai file-file tersebut Pak. Nah, di sini ada tulisan DMS. Jadi DMS itu adalah Delivery Management System atau juga bisa disebut Driver Management System. Yang mana isinya ini SOP saat berkendara Pak ya Pak Romi ya. Lanjut di gambar yang kedua, Daily Inspection Cool Diesel. Nah, unit kita Pak Romi itu sudah berubah. Unit dari ini ada CDD maupun JDE ya Pak. Yang mana saat ini masih menggunakan SIM B1. Namun di kemudian hari kalau SIM unit tersebut itu sudah plat kuning, jadi diharuskan B1 umum. Jadi mau tidak mau ya semua driver harus mempunyai SIM B1 umum. Dan untuk pengisian solar itu harus dan saat ini pemilihan di Bimover itu memilih PT Setra Praba Perkasa. Nah, tidak boleh memilih atas nama SPBU yang waktu kita beli ya Pak. Dan untuk penginputan KM awal maupun KM akhir harus sesuai, karena terjadinya atau kekeliruan penginputan itu akan terjadi anomali yang mana akan diberikan sanksi SP1, SP bertingkat, sanksi peringatan bertingkat ya Romi ya. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Nah, ini apa? Balok ya, ada tulisan warna merah ini. Yaitu mulai dari bodi dan ban. Untuk harian kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi ban dan kondisi wiper ataupun kaca itu dicek setiap hari. Dan untuk mingguan itu periksa secara teliti kondisi ban untuk mingguan. Nah, ketebalan ban itu minimum di ketebalan 1 mili itu harus segera diajukan ya, maksimumnya diajukan di sistem Flatify. Mulai ada juga rem juga diajukan bila mana rem tersebut terkendala Pak, ini kurang langsung diajukan serta konfirmasi di operasional Pak ya. Dan bulanan periksa kondisi karet wiper. Nah, saat ini kan masih intensitas hujan itu kan masih tinggi Pak ya, lebatnya itu Pak ya. Jadi untuk kondisi karet wiper kalau sudah kelihatan kurang layak itu segera diajukan, karena fungsi karet wiper tersebut bila mana hujan itu sangat berfungsi sekali Pak ya. Untuk huruf A, air, periksa harian. Periksa harian itu air radiator Pak. Nah, air radiator itu periksa hariannya itu ada di belakang kabin. Belakang kabin sebelah mana Pak? Radiator Kiri. sebelah kiri ya, betul Pak ya. Dan untuk mingguan periksa air wiper. Nah, ini ada di dalam kabin sebelah mana Pak? Kiri. Sebelah kiri juga ya Pak ya. Itu diperiksa, harus air wiper tersebut itu harus ada Pak, jangan sampai kosong ya. Dan untuk bulanan periksa kebocoran sambungan. Biasanya sambungan dari karet wiper, air radiator itu bisa dibuka. Dan untuk periksa air radiator kalau misal di belakang kabin itu kosong, berarti secara otomatis harus buka kabin Pak ya. Harus membuka kabin dalam catatan tidak ada telur yang ada di samping kiri driver ya Pak. Dan telur gitu. Dan untuk listrik dan untuk maaf Pak ya, untuk periksa radiator setelah membuka pastikan tertutup dengan benar Pak. Nah, biasanya driver tersebut itu membuka namun menutupnya kurang pas sehingga kena tekanan air panas, tutupnya itu tercopot ataupun lepas. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab driver. Dan untuk oli listrik, periksa lampu-lampu sebelum berangkat itu harian Pak. Kalau semisal lampunya itu putus, nah itu langkah awalnya tulis KM awal dan plat nomor minta ke dispatcher ya Pak. Itu sebagai catatan. Dan periksa sambungan aki untuk mingguan, itu periksa juga setiap hari juga bisa Pak. Nah, bila mana akinya itu soak ataupun
sambungan tersebut itu patah, segera ajukan di sistem flat delay dan japrikan ke saya, karena aki itu untuk stay engine on, itu pelaporan stay engine on Pak ya. Dan untuk periksa air aki itu kami bulanan untuk koordinasikan dengan tim BNN. Dan dari huruf O, oli, periksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan. Jadi lihat, oh ini bocor apa tidak. Berarti kalau bocor berarti otomatis secara level oli mesin itu berkurang Pak ya. Dan untuk mingguan level oli mesin itu dicek dengan mencabut stick oli yang ada di bawah kabin. Nah, di situ Pak. Untuk pergantian oli itu di angka 10.000 km, serta untuk penambahan oli di angka 5.000 km. Nah, level oli gardan itu untuk bulanan Pak. Nah, jadi kalau kendala oli gardan itu biasanya indikasinya seperti ada bunyi apa Pak? Oli gardan dengung ya Pak ya. Nah, berarti Pak Romi sudah paham ya. Jadi kalau untuk dengung itu berarti ada di gardan, berarti kurang oli. Segera koordinasikan, jangan sampai terlalu fatal ya Pak ya. Untuk level oli rem, nah itu ada di depan atau di bawah kemudi Pak ya. Itu bisa dilihat di situ, level oli remnya ada di atas. Lalu untuk masternya ada di bawah kemudi. Untuk kelengkapan dan kertas, jadi Pak Romi sebelum berangkat pastikan terlebih dahulu memakai seragam, celana hitam, bersepatu hitam, handphone dan KTP serta SIM dicek, jangan sampai ketinggalan. ID card harus dibawa, ya Pak. Terus setelah sampai di sini, nah itu kan biasanya setiap malam di-share dari tim dispatcher itu ada toko yang berkode di blok warna biru, berarti ada materai titipannya. Nah, misal Pak Romi membawa 6 toko, namun kode bloknya itu ada 3, berarti harus ada materai tersebut. Bila mana tidak ada, itu Pak ini kok tidak ada, sedangkan warna bloknya itu ada 3, namun yang saya terima cuma ada 2. Nah, itu dibenarkan Pak bila mana terjadi kekurangan di toko, kan tadi sudah saya bilang kurang Pak. Namun tidak dibenarkan ketika komplain sudah ada di toko. Ya, seperti telur juga, telur harus diketahui pecah saat belum berangkat. Kalau sudah sampai toko berarti menjadi tanggung jawab driver untuk pecah telur tersebut. Untuk SIM dan STNK yang dibagikan jangan sampai keliru comot Pak, karena tim dispatch itu ngasihkan berbarengan, takutnya kita keliru ngambil unit lain, nah itu menjadi masalah nantinya. Dan SIM juga jangan STNK maupun barang yang dibawa Pak Romi jangan sampai hilang saat waktu pengiriman, karena STNK tersebut itu nominalnya besar Pak untuk membuat mobil. Nah, ketika sudah ada di mobil periksa balok tersebut, gembok harus disesuaikan dengan dashboard Pak. Ya, tidak boleh gembok tersebut Pak ini gemboknya keliru sudah sampai toko, tadi tidak melakukan pengecekan Pak. Dan untuk fungsi pengecekan balok ini bila mana sudah terjadi apa dari ban dan rem itu harus diketahui sebelum berangkat dan segera diajukan sebelum berangkat ya Pak ya. Lanjut di gambar yang ke-4, defensive driving. Saya peduli keselamatan karena Pak ada keluarga yang menunggu di rumah, apalagi anak ya Pak. Jadi pedulilah keselamatan. Nah, tujuannya apa? Keluarga. Dan di gambar yang ke-5, defensive driving. Arti dari defensive driving itu adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Contoh kecilnya untuk metode safety driving. Nah, contohnya itu, oh di sana ada lampu merah, saya harus berhenti. Nah, disitulah metode safety-nya untuk mengambil resiko yang paling rendah. Kalau kita menerobos Pak, otomatis akan terjadinya suatu eksiden. Jangan sampai ya Pak ya.
Nah, inilah tujuannya defensive driving, tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Itulah tujuannya defensive driving, Pak. Lanjut di gambar yang ke-6, ada tanjakan maupun turunan. Defensive drivingnya itu apa, Pak? Ketika Pak Romi mau menanjak, itu perpindahan gigi persneling harus ada di punggung bukit atau di atas bukit, Pak, ya. Tidak diperbolehkan saat berada di tanjakan karena kita truk bermuatan, Pak, ya, di situ. Dan ketika kita Pak Romi menghadapi turunan, tidak diperbolehkan menetralkan persneling, ya, Pak. Karena menetralkan persneling itu tidak memanfaatkan engine brake, Pak, ketika menurun. Apalagi benar netral namun injak kopling penuh, itu tidak diperbolehkan, Pak. Dan menggunakan rem terlalu lama, itu juga berakibat beresiko, Pak. Jadi gunakanlah rem tersebut dengan engine brake itu secara bertahap. Jangan sampai rem tersebut itu panas karena ada efek overload. Ada nomor kedua, ada ibu-ibu lighting kanan, ternyata dia belok kiri, lighting kiri, ternyata dia belok kanan. Nah, ini metode safety yang harus kita menghadapi gambar seperti ini. Ya, harus Pak Romi jaga jarak aman, awasi kondisi sekitar, ya, Pak. Ya. Dan yang ketiga, ada persimpangan Pak Romi bukan dari jalur utama. Metode safety-nya apa? Nah, Pak Romi harus mendahulukan jalur utama dahulu itu lewat, baru Pak Romi mengambil dari belakangnya, yang mengikuti dari belakang. Jadi yang dinamakan jalur utama itu pengendara yang tidak memotong arah. Jadi misal meskipun Pak Romi bukan dari jalur pertigaan, sama-sama dari jalur yang lurus, namun Pak Romi mau belok kanan, ya, Pak. Itu harus mendahulukan jalur utama dahulu itu lewat. Sudah mempunyai kesempatan baru kita menyeberang atau memotong jalur utama tersebut. Namun dipastikan melihat spion kanan kiri dan melakukan lighting, ya, Pak. Ya. Nah, itu biasanya dari driver yang lalai itu dia tidak melihat atau zona-zona blind spot, ya, Pak. Ya. Jadi zona blind spot itu zona yang tidak terlihat kaca spion maupun pandangan kita, Pak. Ya. Gitu. Nah, ini ada gambar keempat, ada truk bermuatan lebih. Metode safety-nya ya, Pak, selalu jaga jarak aman. Jadi jaga jarak aman itu ada namanya metode force second rules. Jadi kecelakaan itu biasanya driver tersebut itu tidak jaga jarak aman, ketika mau mendahului dia terlalu mepet sehingga zona blind spot yang dari depan tidak kelihatan. Dia mau tengok kanan dengan geser mobilnya untuk geser ke kanan, tahu-tahunya ada kendaraan kencang itu. Nah, itu fatal, Pak. Nah, tujuannya metode force second rule itu ya kita bermanuvernya bisa melihat yang dari depan. Itu bermuatan lebih tersebut itu ya rentan tidak kuat ketika ditanjakan dan barangnya jatuh, Pak. Ada yang kelima, ada bapak-bapak mau berbelok dari double way, ya, Pak. Itu metode safety-nya selalu awasi kondisi sekitar, jaga jarak aman. Pemanfaatan kalau dalam kota, Pak, itu kecepatan maksimum itu di angka 40, Pak. Jangan sampai kita melebihi kecepatan karena sudah diatur dari manajemen bahwasanya driver tersebut itu tidak boleh tergesa-gesa. Namun driver tidak boleh berleha-leha ataupun bersantai-santai, ya, Pak. Itu sudah menjadi anjuran atau aturan dari manajemen. Nomor ke-7, 5 langkah defensive driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot. Jadi blind spot itu pandangan tidak terlihat dari kaca spion maupun pandangan kita. Hindari distraksi dan pahami marka. Kalau saya tidak mengetahui Pak Romi menggunakan handphone, namun ke pihak kepolisian itu
Satlantas itu mengetahui menggunakan handphone saat berkendara, otomatis tangan sudah didenda dan tidak boleh beraktivitas lagi di area belok ya Pak ya. Jadi tolong dipahami apa itu namanya aturan yang ada di perusahaan. Dengan tujuan aturan tersebut itu digunakan demi keselamatan driver ya Pak. Lanjut di gambar yang ke-8, pahami dinamika kendaraan mulai dari panjang kendaraan. Jadi dinamika itu apa Pak? Dinamika itu haluan Pak ya. Nah, mulai dari panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel instrumen kendaraan, wheelbase dan jarak sumber roda. Itu harus dipahami ya Pak ya. Panjang kendaraan. Nah, ini untuk nomor 9. Jaga jarak atau zona mengemudi MAR ya Pak. Keputusan. Jadi metode force second rule itu bisa diterapkan kepada Pak Romi. Di depan ada unit Pak ya. Misal ini unit ada di depan. Pak Romi ada di sini. Nah, namun di sini ada tiang listrik sejajar dengan pengendara unit ya Pak ya. Secara penghitungan, ketika sudah sejajar dengan tiang listrik, Pak Romi mulai menghitung dalam hati 1001 atau 1, 2, 3, 4 belum sejajar dengan tiang listrik tersebut sesuai kecepatan Pak Romi yang digunakan, berarti Pak Romi sudah jaga jarak aman. Namun kalau ketika menghitung 1, 2, 3, dan 4 sudah sejajar dengan tiang listrik tersebut atau sudah hitungan ketiga sudah sejajar, berarti Pak Romi kurang jaga jarak aman ya Pak. Yang terpenting jangan kiting-kitingan di situ Pak Romi.